Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin Waalaikumsalam. muslimat, kembali kita ngobrol bareng Gus Faris. Yang kali ini temanya adalah konflik di PBNU. Langsung aja Gus, pertanyaan yang pertama. Gus, dalam sebuah podcast panjenengan mengatakan konflik di PBNU ini tidak mungkin islah. Itu maksudnya gimana Gus? Ya, dalam satu podcast memang saya mengatakan konflik di PBNU itu tidak mungkin islah. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena memang saya melihat bahwa konflik di PBNU itu semakin hari semakin krodit. Di mana kedua belah kubu ini tidak mau mengalah. Baik itu kubu Syuriah Kiai Miftahul Akhyar dengan kubu Tanfidiyah yaitu Gus Yahya Stakuf. Mereka sama-sama mempertahankan pendapatnya mereka masing-masing. Sehingga Kiai Miftahul Akhyar di hari kemarin melaksanakan sidang pleno, menunjuk PJ Ketua PBNU. Akhirnya terpilih Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua PBNU. Yang padahal 2 hari atau 1 hari sebelumnya ini ada forum Kiai Sepuh di Tebu Ireng yang memberikan pandangan bahwa Kiai Miftahul Akhyar sendiri juga dianggap melanggar ADART. Nah, berkaitan dengan ini, dalam pandangan saya atau menurut pendapat saya, kenapa Kiai Miftahul Akhyar ini tetap menyelenggarakan sidang pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama dan menunjuk Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua PBNU. Ini dalam pandangan saya atau menurut pandangan saya. Pihak dari Kiai Miftahul Akhyar menganggap bahwa pertemuan di Tebu Ireng ini lebih membela kepada Gus Yahya Stakuf. Karena ada pandangan dari forum Tebu Ireng ini bahwa Kiai Miftahul Akhyar juga dianggap melanggar ADART. Sehingga Kiai Miftahul Akhyar bahkan selentingan-selentingannya saya pernah dengar ya. Tapi itu benar atau tidaknya saya nggak tahu. Tapi selentingan pernah dengar bahwa ada beberapa kiai sepuh yang menganjurkan kepada Kiai Miftahul Akhyar untuk menunda terlebih dahulu sidang pleno itu. Kenyataan yang terjadi apa? Kiai Miftahul Akhyar tetap mengadakan sidang pleno dan menunjuk Kiai Zulfa Mustafa untuk menjadi PJ PBNU. Nah, ini sebuah indikator bahwa Kiai Miftahul Akhyar sudah tidak lagi menganggap ada forum Tebu Ireng itu. Dan Kiai Miftahul Akhyar dengan kubu Kiai Miftahul Akhyar menganggap tidak ada sarannya Kiai yang meminta Kiai Miftahul Akhyar untuk menunda terlebih dahulu plenonya sampai segala sesuatunya katakanlah ditemukan solusi. Nah, ini berarti kan Kiai Miftahul Akhyar sudah berjalan sesuai dengan pendapatnya dia sendiri. Begitu juga dengan Gus Yahya-nya. Gus Yahya juga seperti itu. Gus Yahya juga sampai di hari ini dia tidak merasa kalau dia ini orang yang dipecat sampai ketua PBNU. Dalam statement-statementnya beliau selalu mengatakan kalau saya ini masih sah menjadi ketua PBNU karena pemakzulan dirinya yang dilakukan oleh Syuriah itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar ADART. Jadi Kiai Miftahul Akhyarnya kekeh dengan pendapatnya, terus kemudian Gus Yahya Stakufnya juga kekeh dengan pendapatnya. Terlebih lagi, kalau nggak salah semalam ya, saya ini melihat salah satu channel YouTube. Channel YouTube-nya itu namanya Suluk apa gitu ya. Di mana channel YouTube itu menayangkan klarifikasi salah satu bendahara PBNU terkait tentang keuangan di PBNU. Lebih spesifiknya adalah tentang dana 100 miliar yang masuk kepada rekeningnya PBNU yang konon katanya itu dari Maming. Dalam klarifikasi itu saya menilai si bendahara ini
ini merasa tertuduh. Oke. Merasa tertuduh dan tidak diberikan ruang untuk klarifikasi. Sehingga kemudian dia klarifikasi yang harusnya melalui forum organisasi, tapi dilakukan klarifikasinya bukan atau di luar forum organisasi, yang akhirnya ini menjadi konsumsi publik. Oke. Nah, melihat daripada itu, berarti yang satu sudah mengungkap kejelekannya yang satu sudah mengungkap keburukannya yang satu mengungkap keburukannya yang satu. Oh, Nah, kalau kondisinya seperti ini, kira-kira islah mungkin nggak? tidak mungkin. Ya tidak mungkin, karena mereka sudah berdiri pada pendapatnya mereka masing-masing, mereka berdiri di atas egonya masing-masing. Oke. Maka saya mengatakan islah itu tidak mungkin. Oke, guys. Dan kalaupun mungkin terjadi islah, juga menurut saya percuma. Oke. Kenapa saya katakan percuma? Karena kalaupun islah terjadi, saya yakin islah bukan dari hati. Oke. Tapi bisa jadi mungkin karena menuruti dawuhnya Kiai Sepuh, atau mungkin menuruti pendapatnya atau keinginannya Nahdliyin, tidak dari hati. Yang menurut saya kondisi seperti ini jauh akan lebih tidak maslahat untuk NU. Nanti kalaupun dia ini diberi bersama-sama kembali mengurus organisasi, yang akan terjadi bukannya membangun sinergitas, tapi yang akan terjadi dia akan jalan sendiri-sendiri. Suriah akan jalan sendiri, Tanfidiyah juga akan jalan sendiri. Dan ini menurut saya jauh lebih tidak maslahat untuk NU. Seperti itu. Gus. Untuk pertanyaan yang kedua, Gus. Ya. Panjenengan mengatakan solusi terbaik polemik di PBNU ini adalah MLB. Seperti apa penjelasan itu, Gus? Ya MLB. Solusi terbaiknya itu MLB. Di saat kemudian Suriah dan Tanfidiyah ini sudah mengalami satu kebuntuan, ya yang terbaik adalah MLB. Yang terbaik itu adalah MLB. Di mana MLB ini adalah forum untuk menyelesaikan semuanya. Untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian MLB ini tidak segera dilaksanakan, sebagai Nahdliyin saya malah merasa akan lebih malu lagi ketika yang satu mengungkap kejelekannya yang satu mengungkap kejelekannya yang satu mengungkap kejelekannya yang satu, itu dalam tempo waktu yang lama, dalam tempo waktu yang berlarut-larut. Nah, ini menurut saya nggak akan tidak baik, sangat tidak baik. Maka menurut saya MLB itu segera dilakukan agar masalah ini bisa diselesaikan. Nanti selesaikan dalam forum MLB. Jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut, selesaikan dalam forum MLB. Yang tentunya di dalam forum MLB itu otomatis ya akan memilih pengurus baru, memilih ketua baru, memilih Suriah baru, tanpa melibatkan tiga orang ini. Seperti itu. Lalu mekanismenya, penjelasannya bagaimana, Gus? Ya mekanisme MLB kan seperti ini. Bisa saja umpama mustasar ya, mustasar dengan forum Kiai Sepuh ini mengumpulkan kedua kubu ini, mengumpulkan kedua kubu ini dan memaksa untuk menyetujui MLB. Lalu kemudian Kiai Sepuh menunjuk salah satu pengurus Tanfid yang memang netral, tidak terlibat dalam masalah ini untuk menyelenggarakan MLB. Ya, pengurus PBNU yang netral dan disepakati oleh kedua kubu untuk menyelenggarakan MLB ini. Nah, adapun soal siapa calonnya ya kita serahkan ke Mu'tamirin. Kita serahkan ke Mu'tamirin. Begitu. Pertanyaan ketiga, Gus. Terkait pengelolaan tambang yang kata panjenengan haram dilakukan oleh swasta itu, gimana detail penjelasannya? Ya gini, sebetulnya itu kan bukan pendapat saya ya. Saya itu kan merujuk dari hasil keputusan Lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, yaitu keputusan Bahthul Masail LBMNU
di tahun 2012, kalau nggak 2012, 2014. Oke. Di tahun 2015 juga ada sih sebetulnya. Nah, kalau kita rujukannya kepada tahun 2015, keputusan LBMNU itu mengatakan bahwa pertambangan yang tidak berdasarkan undang-undang, lalu kemudian memberikan dampak kerusakan lingkungan yang itu akan merugikan untuk masyarakat, maka ini bersifat haram. Nah, lalu kemudian kenapa saya mengatakan haram dikelola oleh swasta? Karena yang sudah-sudah ini, tambang ketika dilakukan oleh swasta, itu lalai di dalam perbaikan kerusakan lingkungannya. Satu. Yang kedua, ketika tambang ini dikelola oleh swasta, maka yang terjadi kerusakan lingkungan itu akan dibiarkan tanpa diberikan solusi untuk memperbaiki kembali. Nah, kalau yang melaksanakan ini negara itu adalah pelaksana undang-undang yang paling konsisten. Satu. Yang kedua, negara itu punya lembaga khusus yang mengurusi, diantaranya kementeriannya. Ada Kementerian Pertambangan, ada Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Pertambangan ini tidak akan bisa semena-mena mengelola pertambangan tanpa memperhatikan program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga dua kementerian ini akan bersinergi untuk mengurusi itu. Sehingga dampak kerusakan alamnya ini atau dampak kerusakan lingkungannya ini bisa diminimalisir ketika pemerintah yang melakukan. Nah, berkaitan dengan masalah pengelolaan tambang, ya kan? Seperti yang kita lihat kan, jalan saja belum, tapi kan jelas-jelas sudah tidak memberikan kemaslahatan untuk NU sendiri. Maka saya sangat sependapat dengan apa yang didabuhkan sama Mbah Kiai Said Akil Siraj, bahwa pengelolaan pertambangan ini sudahlah kembalikan saja ke pemerintah. Sudahlah kembalikan saja ke pemerintah. Ya, kita juga harus mengapresiasi kepada pemerintah sebetulnya. Mungkin maksudnya pemerintah sih memberikan pengelolaan pertambangan kepada NU itu adalah sebagai sebuah sebuah hadiah lah ya, karena kontribusinya NU di dalam ikut membangun bangsa, ikut membangun negara gitu ya. Tapi kenyataannya kalau sudah tidak memberikan kemaslahatan seperti ini, daripada kemudian NU-nya hancur, ya sudah, kembalikan saja ke pemerintah. Saya sangat sepakat dengan Kiai Said Akil Siraj seperti itu. Terima kasih Gus atas saran dan penjelasannya. Ya, segitu saja. Kita sambung lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.